Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat inspirasi, sahabat-sahabat karakter, dan sahabat-sahabat ilmu pengetahuan. Apa kabar hari ini? Saya berdoa semoga Anda semua banyak rezeki dan bahagia. Sahabat-sahabat, kalau saya sebutkan kata-kata ini, kira-kira apa yang muncul dalam pikiran saudara? Madura. Orang Madura ya. Orang Batak. Orang Padang. Orang Cina. Orang India. Orang Wonogiri. Orang Tegal. Kemudian itu kita parkir dulu ya. Sekarang saya dapat view tentang pekerja-pekerja di Singapura. Mereka kalau pagi berangkat kerja itu jalan kakinya setengah berlari, padahal sebagian juga berlari. Pekerja-pekerja di Jakarta itu berangkat dari rumah subuh. Waktu saya kerja di bank, kita ngobrol sama orang-orang di kantor cabang Jakarta dan kantor cabang Jogja. Mereka bilang suasana kerja di Jogja lebih damai, Pak, lebih santai dibanding di Jakarta. Namun yang di Jakarta mereka juga happy karena menurut mereka walaupun mereka harus kerja keras, tapi lingkungannya juga mendukung semua orang bekerja keras di sana. Di Singapura itu banyak orang bekerja di kantor, rumahnya tidak di Singapura. Kalau nggak di luar pulau, jauh dari kota, sehingga harus menempuh perjalanan jauh seperti pekerja-pekerja di Jakarta. Di Jakarta juga demikian. Nggak ada sekarang yang bisa beli rumah di pusat kota, di mana kantor mereka berada. Sementara mereka ngekos atau beli rumah di Bekasi. Itu yang menyebabkan mereka setiap hari itu harus menempuh perjalanan yang jauh. Kawan-kawan, orang Batak, orang Padang, orang Wonogiri, orang Tegal, orang China, orang India yang bekerja di sini, itu di kampung halamannya mereka berada dalam alam yang kritis, alam yang tidak bersahabat, alam yang tidak bisa buat bertani, sehingga mereka banyak merantau. Jadi 3 kata yang sama di antara mereka yaitu sense of crisis. Sense of crisis. Jadi ada rasa, ada sense terhadap situasi krisis
Asal-usul sense of crisis atau rasa krisis, merasakan krisis, itu berasal dari Yunani kuno. Pada waktu itu, sense of crisis itu merujuk ke diskriminasi atau merujuk kepada keputusan atau merupakan titik balik. Di dalam dunia medis, sense of crisis itu artinya titik kritis sebuah penyakit lalu berkembang, maknanya menjadi makna kiasan, yaitu tahap-tahap penting dan genting. Ini beda ya. Kalau penting itu penting, kalau genting itu kadang-kadang tidak penting tapi genting. Menentukan perkembangan sesuatu yang penuh ketidakpastian, ini juga bisa disebut dengan sense of crisis. Dipopulerkan menjadi mendorong kewaspadaan, mendorong kepekaan, mendorong untuk siap siaga menghadapi berbagai rintangan dan tantangan. Jadi kondisi abnormal, tidak normal ini ya, mengancam urgensi segera ditindak lanjuti atau bertindak untuk merespon dengan tangkas, dengan cepat gitu. Jadi yang perlu kita tumbuhkan, kita semua nih, orang-orang Jawa, orang-orang desa gitu ya, itu perlu menanamkan sense of crisis yang tinggi, ya kan, walaupun alamnya oke-oke aja, perusahaannya baik-baik saja, tapi kita tanamkan. Misalnya seandainya di perusahaan ini yang sekarang karyawannya 1000 orang, itu kalau suatu saat dalam kondisi krisis itu membutuhkan hanya 100 orang, apakah Anda siap? Ya kan? Walaupun tidak terjadi, tapi digambarkan sesuatu yang krisis sehingga kita termotivasi untuk berbuat melebihi dari yang normal, bisa up level, bisa memaksimalkan kemampuan kita. Jika bagian ini di kantor ini sudah tidak ada lagi, mau dikemanakan kita? Ya kan? Itu kita tanamkan dalam otak kita, dalam alam bawah sadar kita. Bukan tidak mungkin. Sekarang ini perusahaan bangkrut banyak. Sekarang ini ekonomi krisis terjadi. Jadi bukan hal yang tidak mungkin kita mengimajinasikan situasi krisis supaya kita siap, supaya kita prepare. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.